Cerita ini adalah lanjutan dari cerita Bapak Gula. Dan yang belum baca silakan baca Bapak Gula terlebih dahulu ya, supaya ngikutin alurnya. Malam ini Pak Mike baru saja pulang dari mengajar les murid-murid yang akan tanding futsal. Motor Pak Mike baru saja masuk ke halaman rumahnya. Dan ketika masuk, pluk, satu buah mangga jatuh tepat di depannya. Pak Mike pun meminggirkan motornya, lalu mengambil mangga itu. Kemudian ia berjalan masuk dan duduk di ruang tamu, sembari memperhatikan buah mangga yang masih ia genggam. Alex, 5 tahun sudah. 5 tahun yang lalu kita jadian. 4 tahun yang lalu kamu lulus dan menempuh pendidikan di luar negeri. Kita LDR dan bertemu setahun 2 kali. Dan jika dihitung, hanya 4 kali pertemuan hingga 2 tahun yang lalu. Dengan berat hati, Bapak terpaksa memutuskan hubungan kita. Bukan karena Bapak tega, bukan juga karena Bapak sudah tak cinta, tapi karena demi kebaikan bersama. Kamu masih muda. Di luar sana jauh yang lebih baik dari Bapak. Bapak sudah tahu resiko yang Bapak terima jika hubungan dengan anak muda sepertimu. Apalagi situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bersama. Meski jujur, Bapak akuin, kamu selalu berusaha menunjukkan sikap kedewasaanmu sama Bapak. Ya, Pak Mike sedih mengingat Alex yang kini sudah putus dengannya. Buah mangga yang di tangannya sudah menunjukkan bahwa sudah 2 musim mangga yang telah lama Mike lewati tanpa Alex. Dan jujur, Pak Mike merasa rindu. Masalah LDR memang bukan hal biasa dan selalu dialami oleh siapapun pasangan itu. Namun jujur, sesungguhnya tak ada masalah yang serius di antara keduanya. Bukan masalah orang ketiga, ataupun masalah restu orang tua. Karena Papa Alex sangat terbuka dan tidak mempermasalahkan kehomoannya, asalkan jadi anak yang berbakti pada orang tua dan mau meneruskan bisnis papanya. Itulah mengapa putusnya Pak Mike dan Alex hanya karena sebuah kesalahpahaman saja. Karena Alex selama ini menunjukkan keseriusannya pada Pak Mike, namun Pak Mike saja yang belum begitu yakin. Apalagi saat Alex mau tak mau harus memutuskan kuliah di luar negeri. Itu pun bukan karena kemauan Alex, namun karena kemauan kedua orang tuanya. Dan Alex sendiri tak mau memutuskan Mike. Namun karena berkali-kali Pak Mike meminta putus, akhirnya dengan berat hati Alex pun menerima keputusan Pak Mike. Keduanya pun tak pernah berkomunikasi lagi, meski keduanya masih menyimpan nomor masing-masing. Entah mengapa, Alex juga tak mau mengecat Pak Mike, meski kadang selalu mengintip status Pak Mike. Pak Mike mengira Alex sudah kecewa kepadanya. Dan mungkin saja saat ini dia sudah punya pengganti Pak Mike. Dan Pak Mike pun pasrah menerima. Pak Mike pun hendak mandi. Dan ketika hendak menutup pintu, mobil Syafi'i, sahabatnya, tiba. Dan Syafi'i bersama Syafril keluar dari mobil dan menghampirinya. Mike, baru pulang? Iya ih, ya ampun Syafril, sudah setahun gak ketemu. Kamu makin ganteng aja. Makin tinggi dan makin dewasa. Bapak juga awet muda, kayak Om Vi'i. Silakan duduk. Makasih Pak. Mike, habis panen ya? Tanya Vi'i saat melihat Mike membawa buah mangga. Oh, tadi kebetulan ada satu jatuh dari pohon. Pak, ada yang matang gak? Ada. Sebentar, Bapak ambilin. Oh iya, Syaf, mau minum apa? Gak usah Mike, kita kesini mau ngajak kamu makan bareng. Oh gitu, ya sudah, aku mandi dulu ya. Ini mangganya, ini piringnya, dan ini pisaunya. Cepetan ya. Iya. Mike pun masuk ke dalam, sedangkan Syafril menunggu bersama Syafi'i. Syaf, kupasin Om. Ya Om. Syafril mengupas kulit mangga untuk Om Vi'i-nya tersayang. Berbeda dengan Alex dan Pak Mike, Syafril sendiri lebih memilih kuliah di dalam negeri. Meskipun kuliah di luar kota, keduanya sebelumnya juga sempat LDR-an. Hanya saja dibandingkan Alex dan Pak Mike, Syafi'i dan Syafril lebih sering bertemu. Sebulan bisa 2 kali. Itu pun Om Vi'i yang lebih sering berkunjung ke luar kota, menemui Syafril. Karena saking bucinnya dan tak tahan berbisa lama-lama. Dan yang namanya sebuah hubungan pasti ada pasang surutnya. Keduanya juga sempat dilanda badai cemburu. Tak hanya Syafril yang cemburu,
tapi Om Vi juga. Namun masih bisa diatasi, karena Syafril kini mulai dewasa. Setelah lulus, Syafril kini memulai usaha minimarketnya, meneruskan cita-cita ibu bapaknya, dan memberi nama Tito Market atau Tini Tono Market. Dan kini sudah memiliki puluhan cabang dan banyak karyawan. Dan itu semua tak luput dari dukungan Om Vi-nya yang luar biasa. Nih Om, terima kasih sayang. Manis, semanis berondong Om yang Om kangenin ini. Oh, Syafril bukan berondong lagi Om. Tapi sampai kapanpun kamu tetap berondong Om. Genit, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, makin tua makin horny. Biarin, tapi kamu suka kan? Dan makin cemburuan kan? Iya Om. Syaf, ya jangan banyak-banyak makan mangganya. Kenapa? Kalau mencret nanti malam Om gak bisa pakai kamu. Ih jorok Om. Kan bener. Iya sih. Ya udah, 1 buah lagi. Nih, udah. Lagian, kenapa gak besok aja sih Om? Syafril capek habis dari luar kota. Masa langsung? Gak peduli. Om udah kangen. Om udah sebulan gak masuk. Emang kamu gak kangen juga? Ya kangen Om. Masalahnya Om kalau main gak cukup sekali dalam semalam. Bisa 2-3. Kan capek. Pokoknya Om gak mau tahu. Nanti malam Om mau masuk. Iya. Oh iya Syaf, gimana kabar teman-teman kamu? Jo, Angga, Sandi, Alex. Jo, meski gak pernah ketemu, tapi masih chat sih kadang. Kalau Alex, Angga, Anggi, Sandi, Cindy, hampir tiap hari chat. Bagus, jangan sampai putus tali silaturahmi meski kalian berjauhan. Dan kapan kalian reunian? Bukankah harusnya mereka tahu kepulanganmu? Rencananya lusa, tapi minus Alex. Padahal kita sebenarnya janjian, Alex harusnya juga pulang. Ya sudah, atur saja. Bikin saja party kecil-kecilan, syukuran atau bisa bagi-bagi sedikit rezeki ke yang membutuhkan supaya persahabatan kalian bermanfaat. Ya Om. Ih, sudah, yuk. Yuk. Ketiganya pun makan malam bersama. 1 minggu kemudian, pagi ini Syafril dan Om Vi berada di makam ibu bapaknya. Keduanya sama-sama berdoa. Syafril sempat merenung sejenak, namun Om Vi lagi-lagi menguatkan. Meski sudah lama kedua orang tuanya pergi, namun terkadang Syafril masih merasakan sedih dan Om Vi mengelus pundaknya. Syaf, kamu sudah dewasa. Kamu bukan anak kecil lagi. Om harap kamu jangan sedih lagi ya. Karena ada Om yang juga sebagai orang tua kamu sekarang. Iya Om, Syafril gak sedih. Terkadang Syafril kangen aja. Mereka orang tua yang luar biasa. Itulah kenapa jangan sampai putus doa di setiap sholat dan dimanapun kamu berada. Iya Om, Syafril juga selalu berdoa mendoakan Om Vi agar Om Vi selalu sehat. Agar Om selalu bisa menemani Syafril selamanya. Amin. Yuk pulang, Om mau ke klinik. Setelah ini kamu mau kemana? Mau ke minimarket Om? Ya sudah, ayo Om juga buru-buru ada pasien yang mau konsul. Iya Om, tapi nanti Om bisa ikut kan kumpul sama anak-anak? Om akan usahakan sayang. Ya Om. Di sekolah sendiri, Pak Mike sedang mengawal murid-murid kelas yang kebetulan saat ini sedang berolahraga jalan sehat keluar sekolah. Jalan sehat itu sendiri dimulai dari start di sekolah, kemudian melewati jalan raya, lalu melewati pinggiran sungai, juga rumah-rumah warga dan kemudian kembali finish di sekolah. Semua murid sangat senang bisa olahraga di luar sekolah seperti ini. Di paling depan sendiri ada Niko, ketua kelas yang menjadi danton atau pemimpin regu satu kelas. Sedangkan Pak Mike berada di belakang sendiri, memastikan agar tak ada murid yang tertinggal. Sembari berjalan sehat, Pak Mike sempat mengecek pesan WA-nya. Dan tak disangka, Alex baru saja mengirimkan pesan terbarunya.
Dan Pak Mike seketika mengintipnya, di mana di status itu Alex sedang menunjukkan sebuah jalan setapak di sebuah taman di antara gedung-gedung tinggi di luar negeri dengan caption "Jalan Sehat". Seketika Pak Mike langsung jelek di hati. Pak Mike juga membatin dalam hatinya. Alex, aneh. Kenapa apa yang kamu lakukan di sana bisa selalu sama dengan apa yang Bapak lakukan di sini? Dan ini tidak sekali dua kali. Beberapa waktu lalu juga seperti itu. Ketika Bapak sedang sepak bola, kamu juga di sana sedang bermain bola. Ketika Bapak makan mie instan di kantin, kamu juga sama makan mie instan di sana. Apa maksud semua ini? Apa ini yang dinamakan jodoh pelangi? Bapak bingung. Jujur, Bapak rindu sama kamu. Bapak nyesel mutusin kamu. Apalagi ketika melihat Syafril yang sudah pulang. Bapak jadi iri. Bapak sepi. Sungguh Bapak belum ada kepikiran untuk mencari penggantimu. Jauh di hati Bapak, Bapak masih sayang kamu. Kamu satu-satunya murid kesayangan Bapak. Tapi sayang, semua sudah terlambat dan tak akan bisa diperbaiki lagi. Bapak malu, seolah menjilat ludah sendiri. Bapak malu, masih mengharapkanmu. Tapi Bapak sadar, kamu pasti sudah melupakan Bapak. Terbukti, sampai sekarang kamu tak pernah menyapa Bapak lagi. Sekalipun. Pak, gawat Pak, teriak salah satu murid cowok menghampiri Pak Mike yang sedang melamun. Ada apa? Pak, Niko pingsan Pak, di pinggir sungai, di bawah. Ngapain dia turun ke sungai? Tadi katanya pengen kencing Pak, pas ditunggu kok lama, dia pingsan. Mana dia? Ucap Pak Mike sembari berlari. Di sana Pak, itu Pak. Dan ternyata benar, dari atas Pak Mike bisa melihat jika Niko tengah pingsan dalam keadaan telungkup di pinggir sungai. Namun, begitu Pak Mike mendekat, mengapa postur tubuh Niko berubah lebih besar? Pak Mike pun membalikan tubuh Niko. Niko, sep. Alex, kamu pulang? Hai, Mr. Mango. I miss you. Set. Seketika Alex menarik tubuh Pak Mike dan memeluknya rapat-rapat hingga kemudian terdengar suara murid-murid menyanyikan happy birthday untuk Pak Mike dengan membawa kue. Happy birthday, Mr. Mango. Happy birthday, Mr. Nego. Happy birthday, Mr. Nego. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Mike. Teriak Niko paling kencang yang membuat Pak Mike terkejut. Ternyata Niko memakai baju Alex dan Alex memakai seragam olahraga Niko. Selamat ulang tahun Pak Mike, teriak semua murid-murid yang masih membuat Pak Mike masih bingung sembari menatap Alex yang masih tersenyum kepadanya. Kok diam aja Pak? Alex, ini Bapak gak lagi mimpi kan? Apa perlu Alex cium Bapak untuk membuktikan ini mimpi atau tidak? Oh, jangan. Ada anak-anak. Ya sudah, Bapak percaya. Bapak deg-degan. Rasanya sepertinya Bapak yang mau pingsan. Masa guru olahraga pingsan? Malu dong. Pak, ini kapan ditiup kuenya? Mau kita eksekusi nih. Anak-anak pada mau. Gak usah ditiup, ambil aja. Kalian langsung balik ke sekolah. Sikat guys. Bentar. Bang, seragam gue ntar balikin ya ke mama ya. Yuk. Kalian. Niko keponakanku Pak. Dia sengaja aku suruh masuk sekolah ini buat mantau Bapak. Hah? Iya. Bapak pikir setelah Bapak mutusin aku menyerah gitu aja. Bapak pikir aku masih anak labil yang pergi gitu aja. Salah besar. Aku memang diam, tapi aku selalu memantau Bapak dari jauh. Karena Niko adalah CCTV berjalanku. Aku tahu apapun yang dilakukan Pak Mike di sekolah. Aku tahu Pak Mike suka diam di UKS.
Aku tahu kapan Pak Mike makan mie instan. Aku tahu ketika Pak Mike main bola. Aku tahu Pak Mike habis dapetin penghargaan guru olahraga terfavorit. Bahkan aku juga dengar gosip Pak Mike dengan bu guru seksi, petugas perpustakaan yang baru. Kamu tahu itu juga? Iya, semua yang ada pada diri Bapak dan apapun yang menimpa Bapak, aku tahu. Ting ting, ucap Alex mengeripkan mata yang membuat Pak Mike tersipu. Alex, ya, kamu semakin tampan. Tampan gini tapi diputusin. Maafin Bapak ya, jujur Bapak nyesel. Ternyata di luar dugaan, kamu jauh sangat dewasa. Dan terbukti bukan anak kecil lagi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membuktikan keseriusan kamu sama Bapak. Bapak harap kamu masih mau balikan sama Bapak. Karena jujur, Bapak masih sayang sama kamu. Siapa yang mutusin? Bapak. Siapa yang minta balik? Bapak. So, siapa yang labil? Bapak. Bapak semua. Bapak akuin kamu yang lebih dewasa. Bapak salah. Bapak minta maaf. Sekaligus minta balikan. Kok ketawa aja? Gak mau ya? Kalau aku gak mau, untuk apa aku kesini? Menyiapkan surprise ini. Dan aku gak mau dan gak akan lagi-lagi jauh dari Bapak. Jadi kita jadian untuk yang kedua kali. Dan semoga ini yang terakhir. Amin. Pak, Alex pengen cium Bapak. Astaga, Bapak lupa. Ini sudah jam lain. Ada tanding bola di kelas lain. Ya, nanti kamu ke rumah Bapak ya. Kebetulan pohon mangga berbuah. Alex kangen mangga bulat ini. Ucap Alex meraba bokong Pak Mike. Yang membuat Pak Mike malu takut ada orang yang lihat. Alex, tahan dulu. Nanti malam aja sayang. Bapak tunggu di rumah ya. Ya udah deh. Mobil kamu di mana? Di seberang jalan. Ya sudah. Sampai ketemu ntar malam ya. Bapak tunggu. Tunggu. Apalagi? Alex menoleh ke kanan dan ke kiri. Begitu dikira aman. Cups. Semangat ya Pak, sepak bolanya. Nanti malam giliran main bola sama Alex. Pak Mike pun tersenyum, memperhatikan Alex sampai masuk mobil. Hingga tin-tin, Alex membunyikan klakson, sembari memanyunkan bibirnya, dan mobilnya pun jalan. Di klinik sendiri, siang ini Syafi'i baru saja selesai menangani pasien konsul, dan waktunya istirahat makan siang. Syafi'i hendak menelpon Syafril, dan hendak mengajaknya makan siang. Syaf, Om udah gak ada pasien. Om lapar. Makan siang yuk. Kamu di mana, Nak? Ini di depan. Di depan mana? Cekrek. Pintu ruangan Syafi'i terbuka. Om, hehe. Bisa-bisanya kamu muncul. Gak bilang-bilang. Surprise. Ucap Syafril cipika-cipiki gelayutan manja pada Om Fi'i. Meski Syafril sudah besar dan dewasa, namun Om Fi'i masih menganggapnya seperti anak kecil saja. Bahkan kini Syafril duduk di pangkuan Om Fi'i dengan manja. Kamu mau makan apa, Nak? Tanya Om Fi'i mengecup bibir Syafril. Syafril, mau makan ini? Set, ucap Syafril tiba-tiba meremas gundukan Om Fi'i dari luar celananya. Pantes kamu tiba-tiba ke klinik. Kamu lagi pengen ya? Iya Om. Katanya masih sakit gara-gara lembur dari beberapa hari kemarin. Iya, tapi sekarang pengen lagi. Om kan lagi di tempat tugas, Nak. Nanti malam aja ya. Om lapar. Ya biar tambah lapar, Om. Kalau tiba-tiba ada pasien, gimana? Ya kan Om ada asisten. Suruh aja nunggu. Bilang aja ada pasien spesial. Masa gak bisa sih? Syafril ini pasien juga loh. Yang sedang birahi dan harus sesegera mungkin ditangani. Sejak kapan kamu semakin nakal kayak gini, Nak? Syafril, nakal sama Om aja. Kok ketawa aja sih Om? Mau gak?
ucap Syafril tiba-tiba beranjak dan menurunkan setengah pantatnya dan naik ke ranjang periksa sembari menunjukkan lubang pantatnya yang mengembang dan mengempis, sengaja menggoda Om Vi-nya. Om Vi sempat tersenyum geleng-geleng memperhatikan kelakuan Syafril yang semakin menggemaskan itu. Dan siapa yang tak tahan melihat lubang anak yang dicintainya itu tengah menganga seolah memohon untuk dimasuki. Syafi'i tak bisa mengkontrol. Anak angkat kesayangannya itu selalu tak pernah gagal menggodanya. Terbukti, batang Syafi'i merasa terpanggil. Ya, Syafi'i mengunci pintu ruangan, lalu juga membuka setengah celana dan sidinya. Kemudian meriming lubang Syafril sampai basah terguyur ludah. Hingga kemudian, slep. Om, Syafril mendesah. Hanya dalam sekali dorongan, batang jumbo Om Vi kini dengan mudah masuk ke lubang anak kesayangannya itu. Dan Syafril kini sudah mulai hafal bagaimana teknik menerima batang jumbo Om Vi, sehingga tak lagi merasakan sakit, justru nikmat yang didapat. Syafi'i juga terlihat begitu menikmati, hingga tubuh Syafril dibolak-balik seperti tempe goreng. Dorongan Vi semakin tak terkontrol, seakan ranjang periksa hendak patah. Hingga kemudian, krek, tirai periksa pun copot akibat tarikan Syafril yang begitu kuat akibat dilanda nikmat. Malah dipatahin tirainya. Ya maaf, saking enaknya. Tapi kok Om cepat keluar sih? Sebentar banget. Nanti lanjut lagi ya sayang. Om gak tenang kalau di tempat tugas. Nanti malam kita lanjutkan sampai pagi. Kedua, Om lagi lapar banget. Ya udah deh. Sana cebok yang bersih, pakai sabun ya nak, biar gak infeksi. Always Om. Om gak cebok? Ya cebok lah. Ayo bareng. Setelah itu kita cari makan. Ya Om. Di rumah Angga. Di rumah Angga sendiri, motor Sandi baru saja tiba. Dan ini juga pertemuan Sandi dan Angga setelah 2 bulan tak bertemu. Dan meski tak selama Syafril dan Alex, namun 2 bulan saja sudah terlalu lama untuk Angga dan Sandi, yang sebelumnya hampir setiap hari bertemu. Sandi sendiri kali ini datang sendiri, karena Cindy ada urusan di luar kota dengan keluarganya. San, akhirnya lo nyampe juga. Wah, mobil baru nih. Iya, nyicil bro. Disyukuri, yang penting bisa bayar. Apalagi lo mau kawin. Kalau ada anak kan gak ribet kalau boncengan motor. Nikah kampret. Iya, itu maksudnya. Boleh nih, ntar gue numpang. Ntar jadi kan reunian. Gue numpang ya. Gak apa-apa kan kita bertiga sama Cindy. Si Anggi gak bisa ikut. Katanya ada pengajian keluarga. Daripada gue bawa mobil sendiri-sendiri, mending gue ngikut elo. Cindy juga gak bisa ikut. Dia lagi di luar kota ada acara keluarga. Wah, kebetulan deh. Masuk dulu. Kopi? Apa aja? Bentar ya. Angga pun mengambilkan kopi. Dan tak lama kemudian kopi pun tersuguhkan. Thanks. Lo jadi bulan depan nikahnya? Jadi. Lo sendiri? Ya doain, gue nyusul deh. Gue doain. Biar kita sama-sama punya anak bareng. Dan anak kita nanti kita jodohin. Kalau anak kita cowok sama cowok, masih mau lo jodohin juga? Gila, lo gak ingat kejadian di kolamnya si Alex? Gue udah lupa. Lo aja yang masih kepikiran. Nih buktinya, masih inget kan? Aku aja, lo gak bisa ngelupain kejadian itu ya? Gue udah berusaha ngelupain, tapi tetap aja gak bisa hilang dari ingatan gue. Kalau inget, geli-geli sendiri gue. Geli apa enak? Geli apa kangen? Pengen nyoba colek bareng lagi? Nyebut lo, udah mau kawin. Nyebut tinggal nyebut, kawin tinggal kawin. Lo, gue serius. Kita temenan baik aja ya. Jangan racunin gue. Gue udah berusaha fokus nih sama Anggi. Biarlah itu menjadi kenangan kita berdua. Kenangan yang bikin geli. Bener-bener. Ya juga sih. Kalau inget dulu, gue juga udah fokus sama Cindy. Dan semoga persahabatan kita langgeng ya. Gak ada yang berubah. Meskipun kita sudah berkeluarga. Iya, jangan sampai ada yang berubah. Kalau gue susah, lo tolongin gue. Kalau lo yang susah,
gue tolongin lo semampu dan sebisa kita. Deal? Deal. By the way, sayang banget ya, si Jo sama Alex gak bisa datang. Iya, Jo mungkin lain waktu. Kalau Alex kan emang batal balik ke Indo. Gak apa-apa dah. Yang penting kita ketemuan sama si Syafril. Gue juga kangen sama tuh anak. Tiap hari chatan di grup. Masih kangen aja. Yang namanya temen, kalau kagak nabok kagak enak. Lo gak kangen nabok gue? Nih, gue gampar. Ih, jorok banget sih. Tetep aja suka kentut sembarangan. Bau banget lagi. Lo habis makan apa sih? Jengkol balado. Isep tuh, isep biar bau. Biar bau, lo tetep sayang kan sama gue. Ih, jorok. Malam hari kemudian, di rumah Pak Mike. Malam ini Pak Mike sudah rapi dan bersiap menunggu Alex menjemputnya. Syafi'i dan Syafril tak tahu jika Alex memberi kejutan kedatangannya pada sahabat-sahabatnya. Itu karena Alex tak memberitahukan sebelumnya tentang kedatangan Alex. Dan Pak Mike juga ikut merahasiakannya. Mobil Alex pun tiba. Alex buru-buru keluar dari mobil dan berlari menghampiri Pak Mike dan memeluknya. Pluk. Akhirnya. Lihatlah, kamu semakin tinggi, Lex. Iya, Bapak kesalip. Yuk, kemana? Buru-buru amat. Masih jam 7:30. Kan kita janjian jam 8. Ngaret dikit bisa lah. Jam Indo ini masih kangen nih. Nanti aja kangen-kangenannya, biar puas. Gak mau bentar aja. Bayangin, 2 tahun. 2 tahun, Pak. Iya. Alex, mau mangga? Mangga beneran kan? Tunggu sebentar. Pak Mike pun mengambilkan 1 buah mangga berukuran besar. Wah, gede banget. Kupasin, Pak. Iya, ini Bapak kupasin. Pak Mike pun mengupas mangganya. Dan ketika mengupas, tiba-tiba Alex menutup pintu dan menguncinya. Brak. Alex tiba-tiba nyengir mesum. Lalu mendekati Pak Mike dan mencomot buah mangga yang sudah terkupas dan terpotong. Lalu mengunyahnya dengan tatapan cabul pada Pak Mike. Kemudian Alex perlahan-lahan merebut pisau dari tangan Pak Mike dan meletakkannya di meja. Dan wajah keduanya kini dekat. Jangan mengupas mangga lagi, Pak. Lebih baik kupas saya. Cups. Alex, waktu kita mepet. Gak apa-apa, Pak. Kita cicil dulu, Pak. Kasihani Alex, Pak. Alex sudah nunggu Bapak selama 2 tahun. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Mbak mengerti perasaan Alex dan juga hasrat dalam diri Mike juga jujur sangat rindu yang teramat dalam. Mike pun juga tak mampu membendung nafsu birahinya yang membara. Mike pun mengikuti alur cerita keduanya. Mike membuka kemeja Alex, lalu menurunkan celana Alex dan zidinya. Kemudian, oh, Pak, sudah 2 tahun Alex merindukan mulut hangat guru yang Alex cintai. Rasanya luar biasa. Alex sayang sama Bapak. Bapak juga sayang kamu, Alex. Kamu janji ya setia sama Bapak kan? Janji, Pak. Kalau saya ingkar, hukum saja saya, Pak. Saya akan menerima apapun hukuman Bapak. Punya kamu makin gede, Lex. Iya, Pak. Kebanyakan colai pakai foto Bapak. Apa? Habisnya gak ada yang bisa Alex lakuin selain itu. Kamu nakal ya. Bapak hukum kamu. Set. Pak Mike tiba-tiba mendorong Alex duduk di sofa, lalu menaikinya dan mengarahkan batang Alex ke lubangnya. Set. Oh, meleset, Pak. Semangat lagi, Pak. Iya, punyamu makin gede, jadi susah. Tapi Bapak ingin merasakannya. Saya bantu dorong, Pak. Pelan, Lex. Sakit. Maaf, Pak. Keduanya sama-sama berusaha dan bekerja keras dan berkolaborasi agar usaha keduanya berhasil. Alex, dorong terus. Hampir. Iya, Pak. Punya Bapak kok jadi buntu gini? Bapak juga gak tahu. Buka, Pak. Alex gak sabar pengen masuk. Pak Mike
mencengkeram keras rambut Alex. Wajahnya terlihat meringis seperti menekan. Hingga kemudian, slep. Oh, tembus pak. Gila, makin rapat aja pak. Maklum Lex, 2 tahun. 2 tahun terkunci, gak ada yang buka. Ah, nikmat sekali pak. Punya kamu gede sekali Lex. Bapak agak sakit ini, tapi enak. Buka mulutmu, genjot bapak sambil menikmati mangga. Manis dan legit sekali mangganya. Selegit lubang bapak ini, ucap Alex sembari menggenjot dari bawah. Sedangkan Pak Mike bergoyang dari atas, sembari terus menyuapi mangga di tangannya. Kalau kamu mau lagi terus, jangan sering-sering. 2 tahun lagi aja ketemu, mau? Enggak ah, kesusah batin saya jauh dari bapak. Pokoknya gempur terus sampai doer. Pak, maaf sebelumnya pak. Sepertinya Alex gak kuat lama untuk pertama kali. Jangan ditahan, keluarkan saja. Kita pasti sudah ditunggu sama yang lain juga. Dikeluarin di mana pak? Di dalam aja ya pak. Terserah kamu sayang. Gak tahan lagi, ucap Alex menggempur lubang Pak Mike dengan kencang. Pak Mike menggigit potongan mangga, lalu memasukkan mangga itu ke mulut Alex dengan mulutnya. Keduanya pun berciuman sembari menikmati mangga. Dan begitu mangga itu telah terhisap oleh bibir masing-masing, Mr. Mango berhenti memanggilku Mr. Mango. Aneh. Never. Panggilan sayang Alex sama bapak. Hehe. Di kafe sendiri sudah ada Om Vi, Syafril, Sandi dan juga Angga, dan masih menunggu Pak Mike. Om gak nyangka kalian udah pada mau nikah. Ayo pesan, silakan pesan yang kalian suka. Om bayarin, santai aja. Makasih Om. Syaf, lo kapan nikah? Ucap Angga. Hah? Nikah? Iya, nikah di Thailand noh, kayak kapal-kapal gay itu. Gak, mulut lo. Saya juga maunya ngajak Syafril nikah. Hah? Di mana Om? Di Gunung Kidul. Semuanya pun tertawa. Om, Pak Mike kok lama? Tadi sih katanya masih latihan. Udah janjian kok. Bahkan tadi Om mau jemput ke sekolah, tapi dia gak mau. Ngeyel, maunya nyusul aja katanya. Sebentar, Om telepon dulu. Mike, di mana? Anak-anak udah ngumpul nih. Ada Angga dan Sandi juga pengen ketemu kamu juga. Minus Cindy, Anggi dan Joe. Aku jemput ya. Gak usah, ini udah deket. Oh, oke. Tut. Di mobil sendiri, mobil Alex dan Pak Mike sedang dalam perjalanan ke resto dan hampir sampai. Dan ketika mobilnya hampir sampai, Syafril tiba-tiba video call. Lex, lagi ngapain? Lo di mana? Tanya Syafril. Di jalan, lagi cari angin. Kasian deh, makan angin. Kita dong di sini makan ayam geprek. Kasian deh lo, di luar negeri kagak ada ayam geprek ya? Teriak Angga. Ntar kalau ada ayam tetangga lewat, gue geprek. Lex, nyesel lo gak pulang. Bentar lagi ada Pak Mike loh, ucap Syafril. Iya Lex, kata lo kemarin kangen banget sama Pak Mike. Rasain lo gak ikut reunian. Mau titip salam Lex sama Pak Mike, teriak Angga. Yang gak tahu kalau Pak Mike ngempet ketawa sedari tadi mendengarkan mereka di samping Alex video callan. Ya sudah, sampaikan salamku pada Pak Mike. Iya, palingan salam Mr. Mango, I miss you. Nanti kalau orangnya udah datang, telepon gue lagi. Siap bos Alex. Tut. Oh, jadi selama ini kamu cerita ke mereka kalau kangen sama bapak? Iya, karena meski Alex punya teman baru di luar negeri, tapi tetap mereka lah yang dekat sama Alex. Dan mereka lah yang tahu bapak. Jadi enak aja cerita sama mereka. Bapak gak nyangka kamu benar-benar di luar dugaan. Dan sekarang bapak percayakan sama Alex? Tanya Alex sembari tangan kirinya menggenggam tangan Pak Mike. Bapak sudah percaya 100% sama kamu Lex. Terima kasih Pak. Ucap Alex mencium tangan Pak Mike. Dan tak lama kemudian mobil keduanya sampai. Di dalam kafe. Gila, pedes banget, ucap Angga.
Emang lo pesen level berapa? Cabai 10. Pantes, Om Vi aja yang tua kuat makan cabai, ucap Syafril. Hah, itu karena Om suka cabai-cabean, ucap Om Vi mengedipkan mata pada Syafril. Gak kebalik Om, gak terong-terongan, kan si Syafril terong. Terong disambelin, enak juga tuh. Mana terongnya? Pak Mike, teriak Angga dan Sandi bersalaman. Apa kabar Pak? Tanya Sandi. Luar biasa. Mike, silakan pesan. Ini aku sama anak-anak udah nambah 2 kali. Jangan sampai kalah. Ya. Syaf, kata lo mau telepon si Alex. Buruan telepon. Pak, si Alex katanya kangen sama Bapak. Oh ya? Iya, memanggil Alex. Lex, lihat nih, gue sama siapa? Mr. Minggu I'm in love. Ledek Angga menggoda. Hai Lex. Hai Pak, makin ganteng aja Pak, jadi kangen. Iya, teriak Angga heboh. Kalau kangen, sini dong, pulang ke Indo. Syafril aja sama Vi, Angga sama Sandi. Bapak kesepian, sendirian. Kalau saya ke sana, dapat apa? Apapun yang kamu minta Bapak akan kasih. Iya. OTW, tut. Ih, dimatiin. Cuma gitu doang. Selamat malam. Keempatnya seketika terdiam, kecuali Pak Mike yang senyum-senyum sendiri. Dan Alex membalas senyum Pak Mike. Hingga kemudian, set, Syafril memeluk Alex erat-erat di depan Om Vi dan Pak Mike. Ya ampun, lo tega banget bohongin gue. Gue kira lo gak jadi pulang. Gue kangen banget tau Lex sama lo. Lo makin cakep aja, makin tinggi. Sama, lo juga makin kinclong. Keduanya heboh dan asik berpelukan sendiri, sehingga membuat Om Vi dan Pak Mike tersenyum geleng-geleng. Hingga kemudian, Pak Mike dan Om Vi kompak bersuara, sehingga keduanya melepas pelukan masing-masing. Hehehe, awas, jangan sampai terlalu nyaman pelukan. Nanti timbul istilah balikan sama mantan, ucap Om Vi yang membuat Angga dan Sandi cekikikan. Sementara Alex dan Syafril saling tersenyum hingga kemudian keduanya bicara sembari menunjuk Syafi'i dan Pak Mike. Bukannya kalian juga sama-sama mantan? Waduh, San, alamat nih. Kenapa kita jadi masuk ke dalam urusan rumah tangga mereka? Udah, gak usah ikut campur. Habisin tuh ayam geprek level pedas lo. Iya, sepedas rumah tangga para homo. Hehe. Ampun Om, Pak, Syaf, Lex. Udah, sekarang kita party ayam geprek. Mbak, order. Teriak Om Vi lalu memeluk Syafril. Dan begitu juga sebaliknya, Alex memeluk Pak Mike. Sama,